Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story yang menceritakan tentang kejadian aneh yang dialami oleh para karyawan. Jadi ini temennya Mas Bri ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sekujur tubuh merinding, darah seperti berhenti mengalir. Ketika sadar, ada sosok lain yang menyeramkan berdiri di dalam lift. Hani, 25 tahun, Jakarta. Lu kesini aja ya biar cepet, nggak makan waktu. Dari sini kita bisa langsung ke Kemang, oke? Ah, lo bilang aja mau dijemput. Dasar kelakuan. Ya udah deh, tunggu aja. Habis maghrib gue jalan. Ah, emang lu temen gue yang paling baik sedunia deh. Hehe. Nanti langsung naik aja ke lift lantai 7 ya. Takut kerjaan gue belum kelar nanti lu susul aja gue. Iya iya bawel. Itu percakapan dengan Indah, sahabatku sejak kuliah dahulu. Kami berencana untuk reuni kecil-kecilan dengan beberapa teman kampus tempat kami kuliah dulu. Tempatnya di Kemang. Bukan yang pertama juga sih acara kumpul-kumpul seperti ini. Sebelumnya juga sudah beberapa kali ada. Bedanya kali ini aku harus menyempatkan diri untuk mampir ke kantor Indah, menjemputnya, lalu berangkat bareng. Gedung di mana kantor Indah berada memang gak terlalu jauh dari Kemang. Hanya sekitar 15 menit jaraknya. Sedangkan aku berkantor di Jakarta Barat. Kira-kira 1 jam lebih perjalanan ke kantor Indah pada jam sibuk pulang kantor. Begitulah. Dan seperti perbincangan kami melalui telepon tadi, selepas maghrib aku berangkat. Sekitar jam setengah 7 perhitunganku. Jam setengah 8 seharusnya sudah sampai di tujuan. Tapi ternyata hari itu adalah hari Jumat. Jalanan kota Jakarta macetnya lebih parah dari biasanya. Gak tahu apa sebabnya. Alhasil, nyaris jam setengah 9 aku baru sampai di parkiran gedung kantor Indah. Aku gak parkir di basement karena parkiran gedung sudah sepi. Penghuninya juga sudah pulang semua. Sebelum turun, aku mencoba menelpon Indah. Mau bilang kalau aku sudah di parkiran. Tapi ternyata ponselnya nggak aktif. 2 atau 3 kali aku mencoba, tapi tetap saja nggak aktif. Ya sudahlah. Akhirnya aku memutuskan untuk langsung saja ke lantai 7, menjemput Indah di ruangannya. Karena dia tadi sempat bilang begitu. "Malam pak, saya mau ketemu Indah di lantai 7." Ucapku kepada Pak Satpam ketika aku sudah sampai di lobi. "Oh, silakan mbak, langsung aja naik," jawab Pak Satpam sambil tangannya menunjuk ke arah lift. Letak meja security sekitar 15-20 meter jaraknya dari pintu lift. Gedung ini sepertinya sudah benar-benar kosong.
Di lobinya hanya ada aku dan Pak Satpam. Suara yang terdengar pun hanya suara langkah kakiku yang sedang bergerak menuju lift. Ya, mungkin karena ini hari Jumat ya. Jadinya orang-orang sudah buru-buru pulang untuk berakhir pekan. Dan memang benar, gedung ini kosong dan sangat sepi. Mungkin karena sudah sangat sepi, ketika menekan tombol lift, pintunya langsung terbuka. Jadi, nggak perlu aku menunggu lama. Ketika pintu sudah terbuka penuh, barulah terlihat kalau lift dalam keadaan kosong. Kemudian aku masuk ke dalamnya, menekan tombol lantai 7, lalu pintu menutup. Lift pun bergerak ke atas. Lantai 2, lantai 3, dan ting. Tiba-tiba lift berhenti di lantai 3A. Kemudian perlahan pintu terbuka. Aku hanya diam memperhatikan prosesnya sambil bersandar pada dinding lift bagian belakang. Gelap sekali. Lantai 3A dalam keadaan gelap. Aku hanya bisa melihat meja resepsionis yang letaknya nggak jauh di depan pintu lift. Aku masih menunggu sambil bersandar. Tapi terlihat tidak ada orang. Sama sekali tidak ada orang. Sepi. Karena penasaran, akhirnya aku maju beberapa langkah, melongokkan kepala keluar untuk melihat sekitar. Siapa tahu ada orang yang hendak naik. Tapi ternyata nggak ada. Kosong. Aku nggak melihat ada orang sama sekali. Nah, di saat seperti inilah perasaanku mulai tidak enak. Aku yang sangat penakut ini langsung berpikir yang enggak-enggak. Siapa yang memencet tombol lift hingga berhenti di lantai 3A? Padahal lantai 3A kelihatannya sudah lama sekali kosong dan tidak ada orang sama sekali. Karena merinding, akhirnya aku masuk lagi ke dalam lift dan menekan tombol tutup pintu berkali-kali. Syukurlah, lift akhirnya menutup. Tapi ketika sudah agak sedikit lega, aku mulai panik lagi. Kenapa? Karena ternyata lift gak bergerak sama sekali. Hanya diam di tempat, di lantai 3A. Gak naik ke lantai 7. Padahal pintunya sudah tertutup rapat. Kembali aku menekan tombol lantai 7 berkali-kali, berharap lift akan bergerak ke atas. Harapan tinggal harapan. Lift gak mau bergerak. Aku mulai panik dong. Liftnya gak gerak. Lalu aku merogoh tas mencari ponsel, berniat untuk mencoba menghubungi Indah. Tapi tiba-tiba ting. Pintu lift kembali terbuka. Aku sangat terkejut. Jantungku seperti berhenti. Aku masih di lantai 3A. Masih sangat gelap juga keadaannya. Persis sama dengan ketika tadi pintu terbuka pertama kali. Meja kosong resepsionis, sendirian dalam kegelapan. Gak ada orang sama sekali. Kembali aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali. Syukurlah, perlahan pintu lift kembali menutup. Aku nyaris menangis. Aku coba untuk menghubungi Indah lagi. Sial, gak ada sinyal di sini. Aku semakin panik karena lagi-lagi lift gak juga mau bergerak.
tetap diam di tempatnya. Pandanganku masih fokus ke layar ponsel, berusaha untuk menghubungi Indah, namun masih tanpa hasil. Ting. Sekali lagi suara itu muncul mengagetkanku. Suara pertanda kalau pintu lift akan terbuka. Dan benar, perlahan pintu terbuka untuk yang ketiga kalinya. Masih di lantai yang sama, lantai 3A. Keadaannya juga masih sama, gelap, gak ada orang sama sekali. Pintu terbuka lebar, perlahan seperti itu selama beberapa belas detik. Aku sudah menangis pelan sambil bersandar di dinding lift sebelah kiri. Takut, panik jadi satu. Sekali lagi, aku menekan tombol tutup pintu berkali-kali, memaksakan pintu agar cepat tertutup. Tapi sebentar, kali ini aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki. Langkah yang sepertinya menuju lift. Tapi bukan langkah terburu-buru. Hanya langkah kaki berjalan biasa. Bukannya lega karena mendengar itu, aku malah tambah panik. Takutnya itu setan. Aku ketakutan saat itu. Sementara langkah itu sepertinya terus mendekati lift ini. Sampai akhirnya ada sosok yang tiba-tiba muncul di depan pintu lift. Lu gila ya, Ndah? Ngagetin aja. Aduh, jantung gue. Ternyata yang muncul adalah Indah. Suara langkah kaki tadi adalah suara langkah kakinya. Lalu dia masuk ke dalam lift. Lega rasanya. Kemudian pintu tertutup. Kali ini lift bergerak, tapi bukan ke lantai 7, turun ke lantai dasar. Pada saat itu sih aku gak terlalu memperhatikan keanehan ya. Hati dan pikiran terlanjur gembira karena sudah bersama Indah. Lu ngapain dari lantai 3, Ndah? Udah sepi gitu? Nakutin tahu? Ucapku tanpa melihat ke arah Indah. Fokus masih ke layar ponsel. Ada temen gue, jawab Indah datar. Lu kenapa? Sakit ya? Omongan lu lemes banget. Tanyaku lagi. Masih belum menatap Indah, karena ada sesuatu di ponsel yang lebih menarik perhatianku. Tapi Indah gak menjawab. Dia diam saja sambil berdiri di bagian belakang. Aku melihatnya dari sudut mata. Ting. Sampai juga di lantai dasar. Lalu pintu lift terbuka. Ayo buruan, kita udah telat nih, gara-gara macet tadi. Ucapku setelah pintu sudah terbuka lalu melangkah keluar. Tapi sekali lagi Indah gak menjawab. Lalu aku menoleh ke belakang, melihat ke arah lift. Dan betapa kagetnya aku. Ternyata lift dalam keadaan kosong. Gak ada Indah di dalamnya. Indah kemana? Dalam keadaan masih kebingungan, tiba-tiba ponselku berdering. Muncul tulisan Indah pada layarnya. Halo, Indah.
"Lu di mana, deh?" "Lah, lo yang di mana? Gue udah di parkiran dari tadi nih, di depan mobil lo." Indah sudah di parkiran dari tadi. Lalu siapa tadi yang naik lift bersamaku dari lantai 3A? Setelah sudah bertemu, lalu kami mulai bercerita. Ternyata Indah sudah selesai sejak jam 8. Kemudian menungguku di minimarket depan gedung. Sampai akhirnya dia masuk lagi ke dalam, lalu melihat mobilku sudah ada di parkiran dalam keadaan kosong. Sungguh, peristiwa di lift yang menyeramkan bagiku. Putra, 35 tahun, Bandung. Aku bekerja di salah satu mall di Kota Kembang, Bandung. Mall ini salah satu yang sudah cukup lama berdiri, yaitu awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih berada di tengah kota. Salah satu tempat favorit wisatawan kalau sedang datang berkunjung ke kota ini. Nama jalannya juga sangat terkenal. Zaman dulu terkenal sebagai pusat penjual jeans. Mall ini juga banyak fasilitasnya. Tersedia taman dan juga tempat makan di area terbuka. Dan mall ini sebenarnya nggak seperti mall pada umumnya. Karena jumlah lantainya nggak banyak, dan karena jumlah lantai yang sedikit inilah, jadinya lift yang ada di mall jarang digunakan. Pengunjung lebih banyak menggunakan eskalator. Aku sebagai staf maintenance bekerja mengontrol semua fasilitas yang ada di dalam mall, termasuk eskalator dan lift. Aku dan tim bekerja dengan sistem shifting, 2 shift, pagi dan sore. Untuk shift sore akan pulang jam 11 malam kalau nggak ada lembur pekerjaan. Ngomong-ngomong soal lift, seperti yang aku bilang tadi ya, pengunjung atau pemilik toko lebih banyak menggunakan eskalator daripada lift. Sehingga lift lebih sering sepi, apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah, walaupun begitu lift di mall ini nyaris gak pernah ada kerusakan. Karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan baik secara berkala. Lift letaknya di sudut bangunan, agak di paling belakang ya. Cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi, sekitaran lift lebih sering sepi daripada seliweran manusia. Oke, kita sekarang akan masuk ke pembahasan yang seru. Sama dengan mall-mall yang lain, di lift ini, maksudnya di mall ini juga punya cerita ngerinya sendiri. Ada beberapa bagian yang aneh dan menjurus seram. Ada teman security yang bilang kalau beberapa kali eskalator berjalan bergerak dengan sendirinya di tengah malam. Padahal jam operasionalnya sudah selesai dan sudah dalam keadaan mati. Lift juga sama. Seringkali di tengah malam terdengar atau bahkan terlihat kalau lift berjalan naik turun dan pintunya buka tutup sendiri. Padahal nggak ada siapa-siapa di dalam. Masih tentang lift. Katanya ada yang beberapa kali melihat anak kecil berlarian keluar dari dalam lift di tengah malam. Yang lebih seram lagi, ada beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang satu lift dengan pocong. Ya, masih banyak lagi lah versi cerita yang beredar. Cerita-cerita seram ini awalnya aku hanya mendengar dari obrolan teman-temanku. Alhamdulillah,
Selama sudah nyaris 7 tahun aku bekerja di sini, belum pernah tuh melihat penampakan secara langsung. Hanya sebatas perasaan gak enak atau melihat sekelebatan bayangan melintas sesekali. Ya hanya sebatas itu saja sih. Sampai akhirnya pada tahun 2018 aku merasakannya sendiri. Begini ceritanya. Cerita ini, maksudnya kejadian ini ya, yang aku alami ini masih menempel di kepalaku. Waktu itu hari Kamis, aku shift sore. Seperti biasa, kegiatan rutin adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Nantinya yang rusak itu aku perbaiki sekalian lah ya. Nah, singkatnya hari beranjak malam, pengunjung semakin berkurang dan semakin larut. Karena belum masuk akhir pekan dan gak ada acara festival atau apapun, jadinya mall gak terlalu ramai. Sudah nyaris kosong pada lewat jam 9 malam. Oh iya, secara berkala aku akan memeriksa lift dan eskalator, memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Pemeriksaan biasanya kami lakukan di luar jam operasional ketika sudah nggak ada pengunjung lagi. Lebih seringnya malam hari. Hari itu aku memang sudah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Rencananya juga lift akan diperiksa paling terakhir. Seharusnya tugas berdua malam itu, tapi rekanku ini izin gak masuk kerja. Jadinya aku sendirian. Satu persatu aku memeriksa eskalator satu demi satu, lantai demi lantai. Karena ini hanya pengecekan rutin biasa ya udahlah, nggak perlu aku sampai bongkar-bongkar. Aku benar-benar sendirian berkeliling di mall ini. Walau sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah patroli dengan lampu senternya. Tapi nggak sering. Hanya satu atau dua kali. Amat sangat sepi temaram. Sekitar jam setengah 12 ketika sedang berada di lantai 3 dan sudah hampir selesai memeriksa eskalator, perhatianku tertarik kepada lift yang, ya walaupun jaraknya cukup jauh tapi aku masih bisa melihatnya. Lampu di atas pintunya itu menyala, pertanda kalau lift sedang bergerak. Makanya aku sedang memperhatikan siapa sih yang keluar. Dari kejauhan, mataku terus melihat arah lift itu. Penasaran. Dan benar, akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3 tempat di mana aku berada. Hal itu semakin membuatku semakin penasaran ya, dengan gak mengalihkan pandanganku sedikit pun dari lift itu. Aku melihat dari samping. Jadi ketika lift terbuka, aku nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalam. Hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyorot keluar. Akhirnya aku menunggulah siapa yang keluar. 2 detik, 5 detik, akhirnya 10 detik. Sampai 30 detik. Gak ada seorang pun yang keluar dari lift itu. Aku penasaran. Masa sih liftnya rusak? Kenapa berhenti di lantai 3? Gak ada orang keluar. Akhirnya aku melangkah mendekati lift itu. Selama berjalan itu, suasananya semakin sepi dan tanganku gemetar. Gak tahu kenapa. Langkah kakiku terdengar karena memang sepi. Dan ternyata di dalam lift itu kosong. Aku berdiri diam di depannya dengan beberapa pertanyaan dalam kepala.
Pertama, siapa yang menekan tombol lift ke lantai 3? Dan kedua, kenapa lift dalam keadaan kosong? Ketiga, kenapa pintunya terus terbuka? Harusnya langsung menutup dong kalau nggak ada orang. Ya, karena ada perasaan takut ketika memikirkan itu semua. Tapi karena tugas dan tanggung jawab, jadinya aku harus memeriksa lift ini. Takutnya ada masalah teknis. Ya sudahlah. Akhirnya perlahan aku melangkah masuk ke dalam. Ketika sudah berada di dalam dengan posisi setengah jongkok, aku lalu mencoba memeriksa panel yang ada di sebelah pintu. Membuka tutupnya lalu memperhatikan kalau ada kerusakan. Pada saat ini pintu lift masih terus dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa saat lamanya memeriksa, aku melihat kalau semuanya normal dan gak ada yang salah. Lalu, kenapa liftnya gak mau menutup pintunya? Aku bingung dong. Dalam keheningan, tiba-tiba aku dikagetkan oleh adanya hembusan angin yang bergerak masuk ke dalam lift. Di dalam mall tertutup, AC pendingin sudah mati seluruhnya. Seharusnya nggak ada angin yang bergerak, tapi ini ada. Dan hembusan angin itu menerpa wajahku. Angin dari mana ini? Aku melongokkan kepalaku keluar lift, menengok kanan dan kiri. Gak ada siapapun. Tapi aku sangat yakin kalau merasakan adanya hembusan angin itu. Tiba-tiba aku jadi merinding ketika sudah mulai merasa ada yang aneh. Sesekali lagi aku menekan tombol penutup. Setelah sebelumnya aku sudah menekan tombol itu. Aku ingin turun ke lantai dasar, lalu pulang. Syukurlah, beberapa detik kemudian pintu lift bergerak turun. Setelah pintu sudah benar-benar tertutup, perlahan lift mulai turun. Tapi aku yang sendirian di sudut depan sebelah kanan terdiam membeku seketika. Darahku seperti berhenti mengalir menelusuri urat nadi. Ketika menyadari kalau ternyata aku nggak sendirian di dalam lift ini. Pintu dan dinding lift terbuat dari bahan menyerupai cermin. Dari pantulannya, aku dapat melihat pemandangan yang ada di belakang tempat aku berdiri. Aku dapat melihat bagian belakang lift. Gak secara langsung memang, tapi aku bisa melihat kalau ada sosok perempuan berdiri tepat di belakangku. Sosok perempuan ini mengenakan baju panjang berwarna gelap. Rambutnya panjang tergerai sebahu. Dan yang lebih mengerikan lagi, aku dapat melihat wajahnya secara utuh. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Tapi lambat laun, dia mulai tersenyum menatapku melalui pantulan pintu lift. Senyumnya mengerikan. Perjalanan lift dari lantai 3 yang seharusnya hanya sebentar jadi terasa sangat lama. Hingga akhirnya ting, sampai juga aku di lantai dasar. Tapi pintu gak langsung terbuka. Masih tertutup beberapa belas detik lamanya. Dalam beberapa belas detik inilah aku mendengar kalau sosok yang ada di belakangku ini tertawa pelan. Kira-kira seperti itu suaranya. Aku membaca doa sebisanya dalam hati.
keringat dingin mengucur deras di kepalaku. Syukurlah. Tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Ketika sudah cukup ada ruang, aku langsung menyelinap keluar, walaupun pintu belum sepenuhnya terbuka lebar. Aku berjalan cepat menjauh dari lift. Setelah beberapa detik, aku menoleh ke belakang. Ternyata sosok seram itu masih ada, berdiri diam menatapku dari dalam lift. Aku mulai berlari kecil hingga akhirnya sampai di pintu kaca, pintu keluar mall. Lalu membuka pintu kaca itu ketika sudah di luar. Sekali lagi, aku melirik ke arah lift dan ternyata perempuan itu sudah nggak ada. Kemudian aku lihat lift kosong itu pintunya menutup kembali. Begitulah cerita Hani dan Putra terkait dengan lift. Sebenarnya masih banyak cerita seram tentang lift, tapi ya kapan-kapan saja gue ceritain, gak malam ini. Oke, tetap sehat ya supaya kita terus merinding bareng. Med Bobo, salam Bri. Oke, itulah akhir cerita dari Mas Bri Story tentang lift. Semoga subscriber saya tidak ada yang ngalamin ya. Mungkin kalau kalian ngalamin juga ya udah diamin aja gitu. Yang penting kan gak ganggu. Saya pernah itu dulu itu waktu kuliah. Di gedung rektorat saya itu kan ada liftnya ya sampai lantai 10. Pernah suatu ketika saya sama teman saya ada urusan sama PR, pembantu rektor, yang lantainya itu ada di sekitar lantai 7 kalau enggak 8 ya. Nah, kita naik dari lantai 1. Dari lantai 1 kita naik. Itu sore ya, sore nggak malam, sore. Kita naik. Setelah naik, kita langsung ke mencet tombol lantai 7. Setelah dipencet lantai 7, ternyata kita turunnya itu malah di lantai 8. Jadi kelewatan satu lantai. Dan setiap kita mencet lantai 7, itu mesti berhentinya di lantai 8. Jadi kak, kok lantai 8 gitu kan waktu itu. Oke lah, ditutup lagi lantai 7. Tapi serasa lift itu berjalan turun gitu loh, kayak bergerak turun. Tapi ketika dibuka lagi pintunya, ting, loh ternyata masih lantai 8. Ya nggak tahu ya, apakah ada yang rusak dari lift itu atau gimana gitu ya. Akhirnya karena udah 3 kali mencoba tetap lantai 8, saya dan teman saya itu memutuskan untuk ya udahlah keluar aja lah, naik tangga gitu, naik tangga biasa gitu. Nah, sesampainya di lantai 8 turun, lantai 7 ya, kita turun. Kan tangganya itu ngelewatin lift yang kita naikin itu toh. Nah, kita waktu turun pas itu tiba-tiba liftnya itu kebuka, set gitu. Tapi nggak ada orang di dalamnya. Nah, saya sama teman saya kan bingung ya. Tadi waktu kita mau ke lantai 7 nggak mau, sekarang nggak ada orangnya, mau turun sendiri ke lantai 7 gitu kan. Ya mungkin cuma itu sih. Ya kalau saya sih nggak serem sih ya. Cuman kalau sendirian juga serem juga. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.